Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Shalom. Saya Vince Matulisi, JGP Rekognisi. Kali ini saya akan melakukan koneksi antar materi pada modul 2.2, yakni pembelajaran sosial emosional. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Tentu saja Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya. Nah, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama, baik oleh murid, pendidik, dan tenaga pendidikan secara menyeluruh di komunitas sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran sosial emosional ini dilakukan di komunitas sekolah dengan kerangka KASEL, yakni Collaborative for Academic Social Emotional Learning. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang akan diterapkan di dalam komunitas sekolah, dan penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh akan terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit, dan juga dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Jadi, kesadaran penuh ini merupakan dasar atau fondasi dari implementasi 5 kompetensi sosial emosional, sehingga seluruh warga sekolah akan mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being. Nah, Bapak Ibu semua, salah satunya yaitu dengan teknik mindfulness atau teknik stop. Kalau dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara murid dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Murid juga dapat merefleksikan pembelajaran, murid fleksibel mengerjakan tugas, murid mengelola kegiatan yang dipercayakan, kemudian murid juga aktif dalam berinteraksi dalam media sosial. Nah, pembelajaran sosial emosional ini memungkinkan murid dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuannya, keterampilan, dan juga sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, sehingga mereka dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Mereka dapat membangun, mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini merupakan 5 kompetensi sosial emosional yang perlu ditumbuh kembangkan di dalam komunitas sekolah. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, ada 2 pertanyaan pemantik. Nah, ini 2 pertanyaan pemantik, yakni yang pertama, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional di sekolah? Nah, Bapak Ibu guru sekalian, jadi ada 5 kompetensi sosial emosional, yakni yang pertama yaitu kesadaran diri, manajemen diri, yang kedua, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 kompetensi sosial emosional yang akan dilaksanakan. Kemudian pembelajaran sosial emosional yang perlu dilakukan, yakni kesadaran diri ini merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, nilai-nilai dalam diri kita, bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kemudian yang kedua yakni manajemen diri. Manajemen diri ini merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan juga perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan kondisi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial ini kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati kepada orang lain, termasuk mereka yang
berasal dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, konteks yang berbeda. Kemudian yang keempat, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan secara sehat. Yang terakhir, pengambilan keputusan ini kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun dan berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku. Bagaimana kaitan dengan modul sebelumnya dari modul 2.2 ini dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara? Nah, PSE atau pembelajaran sosial emosional ini tentu saja akan mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Tuturi Handayani, bahwa guru harus menjadi teladan. Dan pada modul 1.2 kaitannya dengan modul 2.2, yakni pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, PSE ini memperkuat keteladanan guru dalam berempati dan juga menjadi teladan. Kemudian bagaimana hubungan atau keterkaitan dengan visi guru penggerak pada modul 1.3? Nah, pembelajaran sosial emosional akan mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada profil pelajar Pancasila. Nah, kalau pada modul 1.4, pembelajaran sosial emosional ini akan mendukung proses menciptakan kondisi lingkungan belajar yang positif melalui keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan melalui pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian pada modul 2.1 ini, pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Tentu saja pembelajaran sosial emosional akan memastikan adanya pendekatan individu yang inklusif dalam optimalisasi minat dan bakat murid yang dapat dieksplor melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu semua, bagaimana kaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan standar nasional pendidikan? Apakah ada hubungan? Tentu saja ada. Pembelajaran sosial emosional ini dapat berupaya untuk menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang dapat menumbuhkan 5 kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional ini akan menghasilkan murid-murid yang memiliki karakter disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak juga untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ada kaitan antara standar nasional pendidikan dengan modul 2.2, yakni pembelajaran sosial emosional. Jadi, tujuan dari pembelajaran sosial emosional yaitu agar terciptanya kondisi yang aman dan nyaman di sekolah, murid akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan, ada rasa bahagia seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas dari seorang guru yaitu menuntun murid sehingga murid ini akan bertumbuh sesuai dengan kekuatan kodratnya dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada hubungan yang positif, ada relasi yang baik yang tercipta di dalam komunitas di sekolah. Demikian pembelajaran sosial emosional yang dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Demikian koneksi antar materi. Terima kasih sudah menyaksikannya.